Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di podcast OTT bersama saya, Joel Wick. Dan saya Muhammad Rizka Adalah. Saya Aldi Tama. Ya, ini kita kembali lagi di edisi spesial karena kita punya bintang tamu lagi. Iya. Ini juga spesial juga nih tentang. Iya, karena ini udah lama nih Iya. ngomongin kita. Betul. Cuma memang kitanya renovasi dulu kan. Iya, Iya. kita memang renovasi lama, keluar budget lama, dan sekarang juga bintang tamunya akan sangat mahal. Wih, berlebihan monyet. Langsung aja kita undang. Hah? Langsung aja kita undang. Langsung? Siapa nih? Kita kasih kisi dulu. Kasih. Kisi-kisinya dia orangnya visioner. Dia berkegiatan di industri kreatif. Tuh. Dan dia lumayan tampan. Nih, Wah. oke. Langsung kita panggil. Satu. Kok dihitung sih? Langsung aja kali ya. Kita Ian panggil. Mulia. Bapak ada di dalam ada. Gue kayak gitu dia kayak Gus Miftah, bro. Iya. Aduh. Lagi ya. Jangan mas, jangan apa. Yang depan jangan digoblok-goblokin. Emang gak tergitu ST Group. Mas Tian. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ya. sehat walafiat, dan juga ngerasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, mantap. Lanjut MC lo. Oke. Halo Mas. Iya. Ini kan kita temanya tuh industri kreatif. Tuh. Oke, Dan dari beberapa info yang saya dapat juga teman-teman ya, Oh. ya, Mas juga fokus untuk industri kreatif khususnya di Cilegon ya. iya betul. Boleh tahu nggak sih Mas, kenapa industri kreatif? Mungkin Mas punya background, entah mungkin dulu punya pendidikan kuliah atau di komunitas. Silakan. Iya. Kenapa industri kreatif ya? Karena gue pribadi gue ya, gue nggak bisa kerja 9 to 5 bro. Oke. Gue nggak bisa banget pergi pagi jam 7 gitu, pulang jam 5 atau lembur gitu. Nah itu menjadi kekurangan gue. Kalau misalkan gue mau bebas, berarti gue nggak bisa jadi karyawan atau jadi orang pada umumnya gitu. Iya. Makanya ya gue cari sesuatu yang memang itu menunjang kebebasan gue dan ada profit di dalamnya. Oke, Makanya gue lihat, oh kayaknya gue harus ke industri kreatif. Kan industri kreatif itu kan banyak kan. Iya. Ada 17 sektor industri kreatif. Buset. Googling aja lah kalau misalnya nggak tahu. Iya, Pak. Kalau juga nggak hafal. 17 banyak banget emang. Iya. Tapi kalau kita pinter lah. Kita harusnya. Pinter-pinter ya. Iya harusnya. Smart people kayak Deddy Kobusier. Aja. Tapi basic lo apa? Kuliah ada jurusan apa? Gue tuh kuliah ilmu komunikasi bro di UI. Apa nih? Unsira Indah. Ya Allah. Kok pada gak terima gitu sih? Padahal kan Unsira tuh indah bro. Iya. Indah banget sih asli. Iya kan kalau pagi-pagi ngeliat Kopassus jalan kan. Dia kurang indah amat. Udah indah aman berarti. Aman bro. Kampus teraman di dunia itu ya Unsera. Iya. Karena sebelah nama Kopassus itu Iya. itu hitungannya di Serang ya Mas? Di Serang ya, Serang Barat. Serang. Kampus mana yang kamarnya special force tuh. Itu dia. Maksud gua. Dan banyak monyet ya di depannya ya. Kok monyet? Kan ada monyet di depan Kopassus itu. Iya. Oh iya karena hutan-hutan. kan? Iya. Iya benar itu. Jangan sampai blunder ya bro ya. Itu saya juga takut sebenarnya Mas. Tiba-tiba ditinju kan gua. Ngeri juga. Berarti orang sini. Iya, saya orang sini. Dan kepikiran yang tadi ya, aku tuh sadar nggak bisa 9 to 5. Itu di umur berapa Mas? SMA bro. SMA. SMA gua udah sekolah itu menurut gua nyiksa banget ya. Udah mulai susah dibangun Bisa nih. tuh. Iya. Cuman gua nggak mau kayak anak-anak yang ngikutin Timothy Ronaldo ya, cabut dari sekolah gitu tanpa tujuan yang jelas. Gitu. Itu sangat kurs ya teman-teman. Sekolah tuh bangun pagi banget kan kita, setengah 6 udah bangun. Terus ya pulang jam 2 sore, merasa capek banget gitu. Jadi ya lahirnya dari situ, terus diperkuat di kampus. Karena di SMA tuh gue juga sebenarnya gue nggak jualan, tapi jiwa gue itu jadi kalau bahasa anak sekarang tuh broker.
Oh, oke. broker internasional gitu. Iya. Setiap diri kita itu adalah calo, bro. Ada selisih masuk bisa masuk tuh di situ. Oke. Gila, prinsipnya keren ya. Iya. Berarti lu yang termasuk setelah lulus SMA nggak morning person? Lumayan morning person tapi gue tidur lagi. Sama aja Untuk dong. membatalkan tidak morning untuk membatalkan orang menganggap gue malas aja sebetulnya. Iya. Morning person nih gitu. Baru gue tidur lagi. Berarti yang penting bangun pagi dulu, Bangun pagi dulu. habis itu tidur lagi. Tidur lagi. Mantap. Enak banget. Iya, bangunnya tuh sebenarnya dia nyatetin ide. Iya. Habis itu lanjut mimpi. Nah, itu dia. Manifesting juga. Tapi bisnis lu apa aja nih? Pertama yang lu lakuin apa? Pertama yang gue lakuin itu gue pernah lulus SMA itu gue ya karena gue nggak punya privilege. Ya privilege ada lah ya. Tapi maksudnya privilege yang seperti anak-anak orang kaya pada umumnya gitu. Oke. Yang sudah disiapkan sama orang tuanya. Iya. Terus sudah dikasih modal dan lain-lain. Jadi gue tuh 2014 kan gue lulus sekolah tuh. Lulus sekolah itu gue langsung kerja kuli project, bro. Kuli proyek. Langsung banget. Kuproy langsung. Oke. Jadi tukang parkir proyek. Oh. Jadi apalagi ya? Gue pernah, lu tahu Chandra Asri ya? Iya tahu. Lu pernah ngeliat tower tertingginya Chandra Asri? Iya, Gue pernah kalau naik aja. situ. Oh, oke. Gue pernah naik situ. Lompat. Enggak dong. Enggak dong. Project tadi kan. Oh iya, sorry. Kalau lompat kita nggak podcast. Iya dong. Gak ada dong nomor gue sekarang. Nyopotin baut terus gue jual. Siapa kriminal, my friend. Enggak. Tapi benar itu pengalaman yang ngebentuk mental gue juga sih. Itu berapa lama lu kayak gitu? Setahun lah. Setahunan. Setahun terus. lumayan ya? Iya lumayan. 2015 ke 16 itu 16 gue mulai ngikut sama teman gue untuk bikin brand clothing. Andreas Clothing dulu namanya. Masih ada nggak sekarang? Oh udah nggak ada. Itu awalnya karena temen gue ini orang kaya, punya duit nganggur, gue punya konsep, ya udah kita kawinin gitu. Oke. Iya. Sama-sama dia juga punya, gue pengen kayak begini. Oke, gue bisa memetakan siapa orang yang harus gue rekrut gitu. Nah berawal dari situ tuh ikut event-event zaman dulu tuh di Serang tuh event clothing itu cuman Banten Indie Clothing namanya. Iya, Sebelum Banten Creative Festival. Itu cuma satu itu aja. Iya, cuman itu satu doang. J Clothing nggak masuk sini. Iya, nggak masuk sini. Nah itu sampai 2018 gua di clothing gitu. Terus Tapi lama ya lu ya? lumayan sambil jadi supir juga gua, nyupirin saudara-saudara gua gitu. Jadi dapat duit dari situ bertahan hidupnya. Gitu. Tapi yang menarik nih ya, kalau clothing ini kan sebenarnya banyak ya pasarnya ya. Tapi signature di clothing tempatmu ini apa, Mas? Yang mana nih? Yang awal, clothing. Yang clothing. Nah karena kita itu tidak tahu dan baru memulai, jadi kita tidak memikirkan hal-hal itu. Brand positioning kita nggak pikirin, gitu. Target market nggak kita pikirin. Oke. Jadi mati. iya, ya gimana bro baru lulus sekolah, Iya. setahun kemudian, wah bikin brand nih, gitu. Iya. Belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman. Oh, jadi jadi lebih ke idealisme yang naik. betul. Oke. Jadi kita ngikutin referensi yang sudah ada aja. Oh, iya. Kita amati, tiru dan mageran itu lah. masih pancen lo anjing. Lucu juga. Gitu. Tadi mau aku seriusin M-nya tuh apa? Modifikasi. Mantap. Itu jadi ada profitnya waktu itu. Nah, karena kita tidak bisa mengelola uang, jadi uangnya habis untuk kita pergi ke Bandung dan party. Nah, Ke Bandung party. Iya. fix. Kan masih muda. Masih muda. Masih BI kan. Masih Iya, Ya kalau kayak gitu terus bertahun-tahun. Iya. Makanya brandnya udah nggak ada sekarang. Oke, berarti ya mungkin kita ini ya poinnya adalah ketika kita baru mulai usaha apapun gitu, itu biasanya memang idealisme yang lebih keluar. Iya, Cuma benar. memang kadang outputnya ketika udah dapat profit suka kemana-mana gitu. Umum nggak sih Mas? Biasanya? Umum lah. Umum ya. Karena kita ya berprogres terus kan bro. Iya, Hidup betul. kan kita berprogres terus kan. Dari sebuah kesalahan ya gimana caranya kita nggak mengulang kesalahan yang sama gitu. Ya, Itu ya. di tahun keberapa lu sadar gak? Ini party terus nih mana profit? Iya benar. Di tahun berapa itu? Itu setelah kayaknya 2018 2019 Oke. baru mulai kerasa anjir gue ngapain aja kemarin-kemarin gitu. Kemana nih duitnya gitu.
kita nih kemarin kan kerja keras sampai ke Bandung, ke Jogja. Brand kita tuh udah nyampe Jogja. Oh ya? Udah nyampe Jogja, Bogor, udah masuk ke sana lah. Iya. Tapi kok duitnya nggak ada gitu. Ternyata memang manajemen kitanya buruk. Kita nggak bisa ngelola uang. Iya. Kita nggak bisa ngitung HPP produk. Kita nggak bisa tahu persentase margin kita itu berapa. Gitu. Oke. Dan kita tahu modalnya segini, oke kita tembak jual 150.000 gitu. Iya. Jadi ya ngawang-ngawang aja, bro. Berarti emang literally bener-bener dari yang dasar dan ya udah dasarnya kita masih segini, kita jalan aja gitu. Iya, Iya. iya. Oh. Modal nekat beneran modal Modal nekat beneran Iya, sih, beneran. Nah, gue punya privilege itu karena temen gue anak orang kaya, bro. Oh, jadi capitalnya nggak habis dulu Iya. nih. Oh, Ini bahan sebenarnya gue jahat ya. Bahan percobaan gue nih. Sialan. tolong temennya ini bisa di DM nih anjing gitu. Dan yang gue dengar baru-baru ini menjalankan produk musik ya. Musik ya. Kemarin sih 2024 bulan Juni kemarin. Iya, industri kreatif musik ya. Iya. Atau namanya kemarin Sandria. Sandria. Itu baca Sandria, Sandria ya? bukan Sun. Iya, orang Cilegon Sundria. Iya. Iya, orang-orang tuh ngomong, iya situ ada Sumbria. Iya, kalau Ciberko tuh ya emang Sundria. Tapi kalau Cilegon PCI Tahu itu dari Ciberko. Sandria. Ada bang banyak Iya. gini. kalau Cilegon PCI kan udah anak-anak agak Cilegon Jaksel gitu. Iya. Coba yang nonton nih, ada yang nonton Sundria nggak kemarin? Sandria. Sandria. Gua orang Ciberko soalnya. Lucu juga nih orang. Oke, Sandria apa? Kenapa namanya Sandria? Maksudnya Ada filosofi Iya. nggak? Sandria itu kita asik-asikan di bawah sinar matahari sebetulnya. Oh, Oke. Di bawah kan San Ria, jadi di bawah matahari kita ceria gitu. Oh, iya. Tuh, itu si Bagong sih yang ngebentuk nama itu. Iya, biasanya kan acara musik tuh lebih ke apa musik, nama tempat musik Iya, itu kan, iya. gitu kan biasanya. Ini keren sih. Iya. Kalau itu kan kalau si Sandria ini kan di konsepnya benar-benar mateng kan. Iya. Memang Bagong punya kapasitas itulah, ilham itu untuk ngebentuk sebuah konsep yang bagus itu seperti apa. Karena dia memang udah berapa tahun ya, kayaknya dari lahir dia udah di industri kreatif event. Waduh. Jadi intuisinya udah jelas. Sangat jauh. Masa emaknya lahiran di samping tukang mixer. Terlalu dini, Mas. Udah tahu punchline, udah tahu. Tapi kan acara musik di Cilegon tuh lumayan apa ya maksudnya ya? Jarang. Juga ya. Iya. Dan juga ada sempat histori kurang baik lah ya Oke. di Cilegon. Iya. Menurut Mas gimana? Kok berani gitu ngadain Sandria ini? Makanya kan karena banyak yang gagal, Iya. makanya kita itu sebenarnya terlalu bodoh ya jadi anak muda gitu. Iya. Memang jiwa muda tuh jiwanya pride dan validasi sebetulnya. Oh iya, setuju gua. Kita ini harus membuat event yang digagas sama tangan kita sendiri. Gitu kan. Anjay. Sebenarnya ya orang juga nggak peduli sebetulnya gitu kan. Tapi kita merasa orang-orang akan ini nih sama kita nih. Selain dari sisi bisnisnya ya. Nah, kenapa Sandria ini terjadi? Memang di 2022 itu kan sempat ada konser event yang gagal, namanya Banten Musik Festival. Iya. Gue juga terlibat di situ, ngurusin perizinan waktu itu. Cuman karena satu dan lain hal, perizinannya tidak keluar, ternyata uangnya dibawa kabur sama ownernya. Itu nilainya hampir 600 juta gitu. Gue lupa. Oke, and it's happen, bro. Iya, itu dibawa kabur. Jadi akhirnya kita ngerasa punya, ayolah kita bikin lah. Masa sih anak muda dari Cilegon ini nggak bisa bikin gitu. Dengan source yang Bagong di bidang itu, gua di legal dan perizinan, Rifki di finance, Mas Adi di media, Mamat di konsep desain dan lain-lain. Ya udah, ayo, ya terjadilah Sandria itu. Berarti berangkat dari ini apa ya? Ada satu blunder nih di satu acara, terus kalian tuh kayak ada semacam apa ya? Pergerakan, ya udahlah kita bikin event sendiri aja gitu. Iya. Gimana ngeyakinin ya kan orang udah hilang duit di event pertama. Trust isu berarti ya. Ya, sudah trust issue itu, makanya kan kita persiapannya kan cukup lama, 3 bulanan kan. Jadi kita push di media, terus ngegait gimmick-gimmick yang event musik tidak lakukan gitu di brand lokal. Kita ngegait Banten Waste Solution. Waktu itu Mas Doni. Nah, Mas Doni itu juga masuk ke dalam salah satu pendiri Sandria akhirnya. Karena tanpa dibayar kerjasamanya itu ya kita berjalan. Nah, Mas Doni ini BWS ya namanya. BWS ini tuh
dia sudah pernah kerja sama event-event gede termasuk Coldplay. Waktu konser di GBK. Waktu itu dia yang ngebersihin sampahnya. Oh, Oke. Nah, kita tuh nggak ada sampah gitu gimmicknya. Jadi ngerokok juga nggak boleh di area-area yang tempat umum. Bolehnya tuh sudah kita tentukan. Terus duduknya ngampar. Selama ini kan konser tuh nggak, ya udah gitu aja gitu. Berdiri. Ada tukang es teh ya. Bukan. Bisa ya kan ada suka ada aja pasti. Waktu itu yang jebol tukang tahu sih. Yang jempol dulu tahu tukang tahu Tapi nggak dikatain kan? Nggak dikatain Nggak goblok aja. Iya. Cuman kita katain tolol. Sama aja banyak. Oke. Berarti bisa dibilang lumayan sukses lah ya. Lumayan sukses, lumayan. Oke. Secara konsep dan acara sukses. Ya yang tidak sukses kan internal kita doang yang tahu gitu. Oke. Tapi penerimaannya masyarakat Cilegon atau anak-anak muda Cilegon? Luar biasa sih, cuman nggak mau keluar uang aja. Oke. Jadi kayaknya mungkin kemahalan kali ya. Tiketnya kan cuma 180.000. Mungkin kayaknya di mata segmentasi yang kita target tuh kayaknya nggak masuk gitu. Dan yang gua heranin setelah acara itu malah banyak yang nggak tahu. Oh ini acaranya di Cilegon gitu. Oh. Karena mungkin terlalu keren untuk di Cilegon kali. Bisa jadi. Iya. Karena jujur aja secara desain visual juga keren. Keren. Apa emang sosial medianya kurang kali ya, misalnya pemasarannya? Kita ngegayat hampir seluruh media share di kota Cilegon Serang sih. Udah. Cuman yang nggak tahu orang belum gaul aja kali ya. Iya. Itu dia. Mungkin ya. Itu dengan 180.000 itu dapat hiburannya apa aja mas? Misal bandnya mungkin atau ada Band, terus ada ada aktivitas yang bisa dijalani di situ kayak ngelukis, terus bikin kerajinan tangan, Oke. sama juga TikTok ya. Nah, iya. Ada sih tahun depan mau ada ini dia pecut kuda lumping. Aduh, gede banget itu. Sakit juga. Saya kan jarang experience banget. Bener. Tapi siapa yang mau? Oke. Terus dari Sundria ini berarti kan testimoninya mungkin dari audiens ya udah bagus-bagus ya. Bagus. Itu Bagus memang maksudnya direncanakan bisa acara tahunan di Cilegon atau gimana? Karena dengar-dengar kan wali kota terpilih kan juga ada fokus ke kreatif nih. Ya, itu menarik tuh. Iya. Itu gimana? Industri kreatif band. Yang gue dengar juga dari debat yang disampaikan itu kan mereka mau bikin 6 acara event kan di kota Cilegon. 2 acara keagamaan eventnya, 2 acara kebudayaan, terus 2 acara musik. Nah, ya kita tinggal tagih aja janjinya. Iya. Oke. Yang dikhawatirkan kan biasanya ngejual janji doang, Iya lah. tapi tidak terrealisasi. Aduh. Oke, kita tunggu aja. Bener Kita sekali tunggu sih. aja. Mudah-mudahan sih ya harapan baru lah dengan terpilihnya, apalagi pemuda kan. Iya, masih pada muda. Masih muda banget wali kota Cilegon kita ini gitu. Sama wakilnya juga kurang lebih seumuran nggak sih? Enggak. Enggak ya? Mas Fajar ya, Mas Fajar kayaknya di atas kita juga. Sama Mas Elva, sama ketua kita. Kamera. Berarti kru kameramen kita mungkin teman SD. Wali kota. Teman bapaknya Mardiono kalau nggak salah. Iya, tukang foto. Ya. Iya, betul. Berarti akan ada Sundria 2 nanti. Kita belum ngumpul lagi sih, tapi hopefully sih kalau didukung sama, karena ini bekerja sama harus benar-benar semua elemen ya, pemerintah dan juga anak-anak mudanya gitu. Karena kalau cuma anak-anak mudanya doang, dana kita terbatas. Iya, benar. Gitu. Jadi kayaknya harus berkontribusi juga sebagai ya pemerintah kan harusnya melihat juga ya udah kita pakai Sundria aja gitu, kita terusin proyeknya. Betul. Toh itu juga kan membanggakan Cilegon juga kan. Iya lah. Karena di Cilegon jarang ya event-event kayak Nggak ada. gitu ya. Terakhir 2009. Ada event mudik. Iya. Di Merak. Iya sih. Event mudik kan ada. Rame sih tuh. Rame, nggak ada gestar doang. Nggak ada. Iya, Sama event Gunawan. boleh. Mas jangan bikin kita kan lapor. Aduh. Siang cuma panci gitu doang nggak bisa dilawan. Tapi emang basic gue dulu nge-MC juga bro. Iya emang. Gue nge-MC juga dulu. Zaman ya lulus sekolah itu gue palu gada lah. Apa aja gue lakuin. Gue bertahan hidup. Mau nanya begini nih, gue tuh awal-awal kenal ya secara ini kan dari komunitas terapi ini Cilegon. Iya. Waktu itu lu kalau nggak salah ngurus Joya Poya ya? Iya. Sebelum jadi Paradiso. Iya. Boleh ceritain nggak awal gimana? Jadi gua Mas Daus sama Rifki. Nah Rifki ini yang kita ajak di Sundria juga. Jadi Mas Daus itu punya
punya project lah namanya Joyopoya. Joyopoya. Akhirnya dia ngajak gua sama Rifki untuk gabung sebagai co-founder lah. Oke. Ya udah oke, tanpa mengeluarkan modal dan memang ya situlah ininya Mas Daus ya gitu, ngasih kepercayaan ke kita. Itu 2021 bulan Juli. Nah kita nggak expect bakal meledak bro. Kan itu meledak banget kan. Iya. Gila itu ya lumayan lah gitu, omsetnya bisa sampai beli Harley. Enggak bercanda. Boleh. Nggak emang waktu itu karena gue dipertemukan sama Mas Daus itu kan beres Pilkada 2020. Iya. Jadi karena chemistry kita satu, nyambung, sama-sama Gemini ya kan. Wih, Kayaknya nyambung nih. Nah, tukang selingkuh. Iya. tolong adik pacar saya jangan saya beliau. Gitu. Oke. Nah, jadi ya udah akhirnya gue juga mengiyakan untuk berkomitmen kita bikin Joyopoya gitu. Oke. Namanya Joyopoya ya gue sebagai teknis legal, media dan branding. Kalau Rifki di financial, ya Mas Daus yang mengawasi kita berdua lah untuk bagaimana Joyopoya ini akan kedepannya akan seperti apa gitu. Cuman karena kita salah aja target market dan trennya udah turun waktu itu. Iya. Karena Joyopoya itu bukan brand coffee shop kan, Iya benar. tapi minuman kekinian. Iya itu. Tapi lebih dikenalnya sebagai tempat ngopi gitu. Iya pada akhirnya gitu. Iya, ya udah. Itu berapa lama lo di situ? 2 tahun ya, dari 2021 sampai 2022 September. Oke. 2 tahun lah. Kesulitannya apa sih kalau ngurus FM gitu? Banyak bro, SDM, Iya. karyawan itu kan nggak semuanya pintar kan. Iya bro, dan nggak semuanya jujur bro, Iya. dan nggak semuanya loyal sama kita kan. Iya. Ada bahkan yang ketika keluar dari Joyopoya waktu itu ngejelek-jelekin kita, ya walaupun kita nggak peduli ya, siapa lu gitu, dan lu jadi apa sekarang? Ya. Kayak gitu kan. Parah. Sorry tuh saya gitu loh, cuman maksud gua ya kalau kita fokus sama masalahnya maka selesai waktu kita, energi kita untuk masalah-masalah yang nggak penting itu. Gitu. Tapi berarti lu pernah nge-lead orang ya di dalam usaha? Iya dong, harus dong, karena kan melibatkan orang banyak kan. Di situ. Berapa yang lu lead? Berapa orang? 20, Buish. 20 orang. Juga. Iya. Awal-awal tuh sampai 20-an. 20-an. Sekarang kan lu ada clothing brand ya? Yang, Iya. Iya. Itu tuh lanjutan yang tadi nggak? Yang awal? Enggak, jadi gua itu ngerasa punya mimpi kan, karena gua memang seneng fashion kan. Gua tuh seneng berbusana yang aneh lah gitu. Makanya kayaknya gue pengen punya brand clothing lagi deh untuk menebus kesalahan gue di 2016 sampai 2018 itu. Oke, yang lama ya. Makanya ini gue geluti dengan sangat serius gitu. Karena gue udah punya ilmunya kan, manajemen finansial gue udah punya, terus bagaimana nge-branding dan marketingnya juga gue udah punya gitu. Iya. Jadi insya Allah tidak terlalu meleset lah. Apa perbedaannya sama yang maksudnya sama yang lalu? Apakah udah nggak party-party lagi? Itu sih lebih dewasa sih. Iya. Lebih kita tahu prioritas yang mana yang harus kita kerjain dan enggak. Target pasar udah ada. Iya, target market udah ada. Dan itu kan yang unik adalah brand itu kan punya anak SMA kelas 2, bro. Kelas 2 SMA kan. Bikin brand di saat anak-anak seumuran dia nggak kepikiran aja. Iya, Main Mobile Legends di gardu aja harusnya. Iya, betul. Harus ya. Iya kan? Dan itu kan Gen Z juga kan? Iya. Iya. Gen Z yang berpikir. Sorry. Bener kan? Iya. Kelas 2 SMA. Iya. Oh, berarti mungkin 17 tahun ya. 17 tahun. Fix Gen Z banget tuh. Gen Z ya. Iya. Di brand yang sekarang ada idealis yang tetap lu masukin nggak? Enggak sih bro, gua sih basicnya adalah profit oriented sih, gitu. Selama itu jadi duit, ayo kita bikin. Selama itu jadi duit, ayo kita kerja sama. Udah ada store belum? Sudah. Sudah ada. Sudah berjalan lah ya. Sudah berjalan. Ini kan kita mau session kedua kan. Oke. Setelah Mas Daus masuk ini kita mau bikin yang lebih serius lagi. Selain brand clothing ada bisnis lain nggak? Gua itu skincare, Skincare. cuman fokusnya sama istrinya Bagas sama istri gua gitu. Cuman gua ada di dalam situ juga sama Bagas. Iya. Nah, Bagas ini yang punya brand Andreas Clothing itu. Oh, ternyata Masih ya. Masih siapa? Berarti menjaga silaturahmi banget. Oh iya dong, harus. Iya. Soalnya kalau udah punya relasi itu jangan dipecah karena permusuhan teman-teman. Iya. Karena mungkin tahap pertama kita berpartner, terus kita pisah, one day juga akan berpartner. Iya, tapi yang nggak tahu bentuknya apa. Betul. Betul. Bro, gua tuh nggak pernah
memandang sepele orang, karena kita nggak pernah tahu bro, orang itu akan jadi apa di kemudian hari. Gila loh. Maksud gua kayak misalkan lu gitu, lu tiba-tiba jadi direktur KSP kan gua nggak tahu kan, direktur KS gitu kan, Yang mungkin dia. sorry bro. Iya, Maksud gua itu gitu. Tapi gua nggak apa ya. Iya. Tapi Saya komisarisnya aja deh. nah, Sialan pengennya lebih tinggi mulu. bisa itu nggak kerja anjir. Iya. Cuma datang doang rapat RUPS ngapain. Kalau di Bangladesh tuh yang baru. Di Bangladesh tuh gue cuma invest aja. Invest aja. Ada duit nganggur gue mau buka di Serang ya udah gue masuk. Tapi konsepnya apa sih Bangladesh tuh kayak? Iya. Maksudnya Mie Bangladesh itu mie yang autentik di Medan. Jadi Rifki itu yang dari kerja sama Joy Poi sama gue itu, nah kerja sama lagi di sini gitu. Selain kita ngebangun Sanria, ngebangun mie Bangladesh, cuman gue seluruh konsep dan lain-lain itu gue serahkan ke Rifki. Gue cuman only invest aja. Gue nggak ngurusin lain-lain. Gue sering lihat di story sih mie Bangladesh lumayan. Gue kira mie Bangladesh tuh lu makan mie tapi diklaksonin. Atau ada akal buta gitu. Repot banget. ketawa mah ya keras aja mas. Boleh di-share kali alamatnya di mana sekarang? Ada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Susigan. Kalau yang di Cilegon itu, sebenarnya kalau Cilegon bukan punya gua, tapi gua promosiin karena Apa? nggak hadir. Iya. Di Cilegon itu di depan Grand Mega Block. Oh iya, tahu. Jadi teman-teman yang Serang bisa ke mana tadi? Jalan Ahmad Yani di depan Ahmad Yani. Susigan, lampu Jadi merah. Cilegon ke Mega Block. Mega Block. Tapi gini mas, aku mungkin lebih familiar dengan misal kayak mie Aceh yang pedasnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih asing gitu ya, mie Bangladesh tuh mie yang gimana sih? Mie Bangladesh itu Kenapa gitu? basicnya kan Indomie kan, Iya. cuma dikasih bumbu ala-ala Bangladesh. Ala-ala Bangladesh itu orang ya, bukan Bangladesh negara. Tuh kan salah persepsi gue kan. Iya. Di Medan itu ada namanya Bangladesh. Bangladesh. Oh, namanya si Lades. Lades. Gitu. Kirain Itu yang negara. autentiknya. Oke. Jadi kita ATM lagi, amati tiru dan mageran lagi. Gitu. Jadi dibikin di sini. Sialan. Lumayan bro itu bisnis kaki 5 omset lumayan bintang 5. Iya. Oke. Jangan nganggap sepele yang jualan di gerobak deh, duh. Iya. Ngeri bro. Lagi jualan es teh jangan Itu dia. sekali. Itu lagi happening banget tuh. Oh. HPP-nya cuma gopek kan dijualnya Oh. 6.000. Iya, sekarang umroh orangnya. Itu sudah nggak buka. Sialan. Jadi ini keren ya teman-teman ya, karena insight-nya dari yang awalnya dia mencoba usaha, dari yang ilmunya mungkin masih standar, begitu dia pengalaman mesti harus party dulu ya. Tapi bisa berkembang sampai punya mie Bangladesh, Iya. ada kosmetik, Iya. bahkan juga berperan ngurus event. Iya. Jadi mungkin karena gini, saya percaya sih mas, anak-anak sekarang tuh udah mulai melek sama Iya. informasi entah teknologi, kesenian, kreativitas nih. Iya. Jadi harusnya saya juga pengen sih anak-anak muda tuh tergerak gitu, Iya. untuk mulai aktif mungkin. Apalagi kan Pak Wali Kota ya, Iya. itu menyajikan beberapa acara yang tadi udah disebutkan tuh. Nah harapanku tuh juga bisa terlibat nih anak-anak muda. Iya. Karena kita dari sekarang udah mulai belajar podcast live. Jadi Supaya mental kuat begitu diundang. Iya. itu sebenarnya latihan biar jadi MC-nya Sundrian nanti. Iya. Jangan digeser 3 orang. Jadi kan global ya, Iya. MC bisa aja. Bisa aja Pak Jokowi kan yang MC. Ya karena kan Pak Jokowi udah pengangguran. Iya. Lah siapa tahu masih nyerut kusen? Ah itu Nggak dia. apa-apa kita ngaplas. Profit lagi. Terima kasih. Bagus. Tapi Bang, dari sekian banyak bisnis yang lu jalani ya, maksudnya awal-awal struggle itu ada nggak sih pengalaman gokil gitu unik? Apa ya bro ya? Ya setiap pengalaman itu ya unik sih menurut gua. Kayak gua pernah nyupir tidur di losbaknya gitu. Oke. Terus jadi kuli proyek itu kan berat banget bro. Iya, Berat banget bro. Jadi kuli proyek itu ya udah, kalau lu udah tanda tangan sama itu ya udah berani ngambil resiko lah, siap mati lah itu. Bener. Karena lu bayangin aja naik berapa meter ya, mungkin berapa 30 meter kali ya, apa lebih lah, Tinggi. lebih tinggi lagi dari itu gitu. Ya lu naik ke situ tengah malam, jam 2 malam, naik pakai tangga monyet, Iya. ya cangkolan itu cuma body harness gitu. Buset. Itu udah antara habluminallah, habluminallah. Artinya Antara lu dengan Tuhan aja udah. Iya. Maksud gua. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti dia nggak ngerti. Lu Kristen ya? saya Kristen. Oh iya. Iya. Oh iya, Pak Silmi kan Buddha ya?
Hah? Dibocori. Dia nyebut aja saya udah kaget. Tapi nggak apa-apa. Berarti ngalamin struggle lah ya. Struggle, Iya. sangat. Kadang kalau udah sukses tuh kita orang ngeliatnya, sukses aja nih gitu. Iya. Nggak pernah ngalamin sulit. Gitu. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah lu kan udah banyak nih yang dilalui ya. Iya. Lu tuh pengen dikenal Tian siapa? Itu kan. Signature lu apa? Sebagai pembisnis. Pembisnis aja. Iya. Oh. Sebagai pembisnis, pembelajar, karena gue tuh suka apa ya? Gue tuh suka ngelawan diri gue sendiri. Oke. Gue pengen lebih baik dari tahun kemarin. Oh, kayak push the limit gitu Iya, ya. push the limit. Gue pengen terus bertumbuh karena ya hidup ini kan bertumbuh dan berprogres, bro. Iya. Kalau lu nggak bertumbuh dan berprogres, ngapain hidup aja? Iya. Oke. Jadi Iya dong. ubi kan. Iya, maksud gua. Sependem di tanah bang, jadi ubi. Bener. Tapi bentar, aku nih masih penasaran deh. Kan Ya. sampean kan punya Santria lah, pernah terlibat di situ. Iya. Aku tuh masih penasaran dengan tren acara festival apa ya atau acara kreativitas di Iya. Cilegon. Iya. Dulunya tuh gimana sih Mas kalau sepengalaman? Yang pernah gue dengar kan memang acara terakhir yang digagas sama anak muda sendiri Kota Cilegon itu terakhir 2009 memang. 2009. Masih ada lapangan Sumampir ya. Oh iya. 2012 lah gitu. Yang sekarang Transmart? Iya. Itu terakhir yang digagas sama pemuda Kota Cilegon. Oke. Selebihnya kan ya pemerintah. Ya kalau pemerintah kan kalaupun melibatkan anak-anak muda ya bukan digagas oleh anak-anak muda itu sendiri kan. Oke. Gitu. Jadi ya kita lah yang ngebuka dan harapannya banyak orang-orang yang terinfluence untuk menggerakkan ekonomi kreatif di Kota Cilegon itu. Oke. Khususnya industri event. Kalau saya perhatikan kan Mas juga punya apa ya, niatnya tuh kenceng tuh ke situ. Iya. Tapi untuk menuju masyarakat yang punya minatnya tinggi itu bakal jadi proses yang panjang nggak sih Mas? Panjang bro. Panjang. Karena mindset orang-orang Kota Cilegon apalagi anak mudanya ya lulus sekolah pengennya kerja di Posko, kerja di Asahimas, Iya. kerja di Chandra Asri, kerja di BUMN gitu kan. Dipegang loh. Pas kali terakhir dipegang. Gua gitu kan. Maksudnya biar masuk ke hati saya nih, ikut ke kreatif. Iya. Oke, jadi ini keren banget ya insight-nya ya dari bagaimana dia terlibat acara gede, bahkan sampai dia punya Mas Tian tuh punya usaha sendiri dari kosmetik dan lain-lain. Iya, iya. Pengalamannya sampai naik ke mana? Kemana? Oh iya. Tangga tinggi tadi ya di Chandra Asri ya. Iya. Itu harapannya buat teman-teman yang nonton juga sadar gitu loh. Oh, paling nggak untuk aku memulai itu mulai dulu aja deh anjing. Iya. Jangan kayak aduh ngapainnya. Mending jadi ubi. Nah, ditanam di tanah. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Iya, dan gue thank you banget buat Bang Tian. Siap, Bang thank you. Tian Siap. yang apa namanya minta ya kan, terus kayak anjir ternyata keren sih gitu cerita-ceritanya. Siap. Ya. Kalau gue dari gue Sukses terus buat OTT ya. Iya, oke. Operasi tangkap tangan jadi. Walaupun emang ada tanggal 2 gitu ya, penjara gitu bukan tapi. Dan juga harapannya sih dengan khususnya sama wali kota baru nih, Iya. itu kegiatan kreatif tuh bisa kita push Tingkatin lagi lah ya. Kita Iya. tingkatin lagi. Kita Iya. juga udah punya aset. Menurut saya itu Santria udah aset gitu. Iya. Iya. Jadi kita tinggal dikembangkan, kita improvisasi. Oke. Tuh. Oke. Oke, terima kasih teman-teman Mas Bastian. sudah menonton. Mas Thank you. Bastian, thank you. Siap. Thank you semuanya. Thank you. Kita close. Bye bye.